Halo sedulur Wirya Tirta, hari ini Wirya Tirta Production datang ke peternakan kambing perah Gaza Dairy Farm yang berlokasi di Grumbul Kikiran, Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Wirya Tirta semuanya. Salam sehat selalu ya dimanapun berada. Hari ini saya lagi di Desa Silado, tepatnya di peternakan kambing sedulur semuanya. Dan ini peternakan kambing apa mas? Saya Gaza Dairy Farm. Gaza Dairy Farm. Gaza Dairy Farm. Dairy Farm. Hari ini saya dengan Mas apa mas? Adi. Mas Adi selaku owner atau pemilik dari Gaza Dairy Farm. Lah ini ngomong-ngomong mas, kambingnya kambing apa ini mas? Kalau di sini kan kambing perah Pak. Oh, perah. Jadi semua jenis kambing perah yang kita pelihara, ada sanen, ada tapera, ada anglo kayak gitu. Oh, berarti jenisnya kambing perah. Oh, berarti diambil susunya ya mas, bukan dagingnya. Kita fokus ke jualan susu. Oh, jualan susu. Lah, ini dari usaha ini udah berapa lama mas ini? Kalau di sini berarti hampir 3 tahun, 2 tahun. Ya, Oh, kurang lebih 3 tahun. Iya. Nah ini dari sekian kambing ini luas segini kira-kira berapa kambing ini mas? Kurang lebih. Ini kalau total sih sekitar 80-an lah. 80 kambing. Sampai 90. Lah ini Ukuran kandang untuk 80 kambing sedulur semuanya, ukuran kandang berapa ini mas? Ini kalau yang di sini tuh ukuran 15 kali 6. 15 kali 6 itu 80 kambing. Kalau di sini doang paling cuma ada 50-an. 50. Berarti ukuran 8 kali 6 sekitar 50 kambing sedulur semuanya. Nah, ini dari 80 kambing itu bisa menghasilkan susu berapa liter per hari itu mas? Kalau sekarang lagi posisi lagi banyak yang bunting. Kalau biasanya sih di sekitar antara 30-40 liter per hari. Per hari dari 80 kambing? Ya. Yang produktif kan cuma 30-an ekor aja. Oh, itu kalau lagi hamil pengaruh berarti ya mas di produksi susunya? Ya, kalau lagi bunting, dia bunting usia 3 bulan, kita udah nggak perah lagi. Oh, berarti itu untuk persiapan ke anaknya? Buntingan lagi, untuk lahiran anaknya. Berarti yang bagus ini nantinya itu diambil atau diperah susunya di usia berapa sama kondisi sedang apa itu? Biasanya kan kalau kita perah tuh ketika dia udah lahiran, sekitar minggu atau 2 minggu setelah dia lahiran baru kita perah susunya. Sebelum itu kita buat cempenya dulu sampai sehat, baru kita ambil untuk dijual. Oh, itu kita semuanya. Jadi lah ini kiat-kiatnya mas, ini kiat-kiatnya kan otomatis ini kalau kita ngelihat kan dengan 80 ekor kambing ini, kita asumsinya kan itu nanti ngaritnya gimana gitu kan, bayangannya kan kalau yang ngaku kambing kan biasanya yang dibayangkan cari rumputnya, itu musuhnya lah gitu, kendalanya gitu. Ya, kalau untuk peternakan yang udah lumayan banyak biasanya memang kalau untuk ngarit udah kok kayaknya ini nggak cukup ya. Tapi kan kalau di sini kan pakan nggak cuma dari rumput ya. Jadi kita ada konsentrat juga, ada ampas tahu juga. Jadi nggak fokus, nggak hanya di rumput aja pakannya. Kita juga sebenarnya kita punya lahan hijauan juga, 6 rumput. Kita sewa lahan desa berapa ratus ubin kita sewa untuk ditanam rumput. Tapi itu juga nggak cuma itu, cuma buat bank pakan kita. Kita juga kadang-kadang ngambil pakan dari hasil sisa dari, kan sini banyak di daerah sini kan banyak yang nanam jagung. Oh, itu batangnya itu ya. Batangnya. Jadi kita ambil dari petani-petani yang mereka kan nggak dipakai tuh. Ya udah kita beli dari mereka, kita giling, kita bikin silase. Jadi itu untuk tambahan pakan juga. Jadi nggak cuma ngarit juga. Kadang memang kita ngarit juga, cuma nggak cuma kalau untuk ngarit doang nggak akan bisa. Nggak cukup. Jadi tambahannya banyak. Nah, ngomong-ngomong silase tuh Pak, dijelaskan Mas. Nah itu untuk silase sendiri itu seperti apa prosesnya mas? Kalau silase kan istilahnya itu untuk mengawetkan pakan. Jadi kalau biasanya kalau dari petani kan sekali panen kan banyak banget, kadang 1 ton, kadang 2 ton. Nah itu silase itu sistemnya kita giling, kita cacah, langsung kita masukin ke drum. Bisa banyak macam sih. Kalau kita sih pakai drum, kita giling, kita kasih drum langsung di press aja. Itu aja. Jadi itu tahan sampai berminggu-minggu kadang gitu sih. Itu hanya rumput aja apa ditambah apa itu? Kalau kita sih fokus di kebun jagung sama aja. Oh, berarti jagung aja
Udah ditampung nggak ditambahin nggak ditambah tambahan apa-apa, apapun? kita tinggal dipres aja, masukin ke gentong, tutup rapat, udah. Oh gitu. Itu di kambing sendiri pengaruh nggak itu Mas? Kalau selama ini sih enggak. Nggak ngaruh. Karena Kambingnya kan itu kan nggak di situ doang, pakannya macam-macam. Itu kan cuma pakan Tambahan? aja, pakan seratnya di situ. Kita ada pakan konsentrat juga, ada pakan ampas tahu juga. Nah itu di banyak lah kalau pakannya. oh gitu. Nah ini Mas lihat ini seperti ini mungkin kita kan ngeliatnya nanti kan dulu sebenarnya ngeliatnya enaknya ya. Oh enak banget ini punya kambingnya banyak gile. Nah itu suka dukanya Mas ini. Suka dukanya. Dengan kambing seperti ini. Ya kalau dulu awal-awal pasti agak banyak dukanya lah. Iya, Belajar berproses gitu ya. Ada yang sakit, ada yang mati, ada ya itu namanya peternak pasti ada yang kayak gitu, ada yang sakit, ada yang mati. Terus juga nyari pakannya kadang-kadang susah dulu awal-awal kalau belum kenal lah daerah sini. Nyari pakan susah, terus jual susunya juga nggak gampang, kayak gitu sih. Kendala-kendalanya di situ sih. Oh itu sempet ada pikiran berhentilah seperti itu. Pasti ada di awal-awal sih. Kalau pas tahun pertama pasti kayak gitu, berat banget ya. Ini kok ngaritnya banyak banget ya, gitu kan awal-awal gitu. Tapi lama-kelamaan ya udah ini konsisten aja. Oh lah, ini Mas. Ini kan namanya usaha ya. Di dunia apapun kan pastinya ya tadi saya bilang mengalami kendala dan segala macam. Kayak Mas tadi bilang sempat berpikiran berhenti. Oleh itu untuk menumbuhkan rasa itu Mas, misalkan aduh berhentilah gitu, menyerah. Itu untuk menumbuhkan bangkitnya lagi itu gimana Mas? Ini dengan dunia peternakan ini. Kalau ini kan pertama karena udah nyemplung sekalian dulu kan. Oh gitu. Ini udahlah. Ya ada keluarga juga yang dukung, ada istri yang dukung, ada keluarga yang dukung. Udah kita semangat aja lah. Kalau di bisnis apapun itu tadi benar, siapa pasti akan ada masalah lah, nggak mulus semua. Kita pindah ke usaha yang lain juga belum tentu mulus juga kan. Mendingan yang udah ada ya udah dibenerin aja, difokusin lagi aja. Oh gitu. Ini dulu berarti dari setiap usaha pun pasti mengalami proses, gitu. Jadi ya kita intinya harus istiqomah lah mungkin ya Mas. Setuju, benar. Istiqomah. Fokus, terus selanjutnya jangan menyerah. Ya. Karena kalau nanti kita mau pindah ke bisnis lain pasti menemui hal yang sama. Sama aja, mau bisnis apa juga ya, pasti kendala pasti ada aja. Itu. Gitu. Berarti untuk menumbuhkan itu berarti lingkungannya Mas udah benar-benar mendukung semua ya Mas dari keluarga itu ya. Nah itu semuanya. Jadi usaha pun harus kita dukung semuanya ya sebenarnya. Nah ini kambingnya dulu seperti ini. Ini lagi total ada berapa kandang berarti Mas Adi? Di sini kan ada 3 jadinya, 1, 2, 3 yang kita pakai. Terus total kambing? Total kambing sama yang di belakang itu sekitar 90-an mungkin ada ya. 90-an. Itu juga ini sih soalnya kan lahiran, ada yang dijual, ada yang keluar masuk, ada yang beli lagi gitu sih. Lah ini Mas, ini kan nanti kambing kayak seperti apa itu ya? Ada masanya ya? Ada masanya udah di akhir itu di usia berapa atau udah hamil ke berapa gitu biasanya? Kita sih nggak mikir dari berapa tahun misalnya, ini nggak, kita melihatnya kalau dia udah sakit, udah nggak bisa diobatin, udah kurus gitu ya udah kita akhir. Pokoknya sepanjang susunya masih banyak ya udah. 9 tahun, 10 tahun juga ada gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang masih muda juga dia nggak maksimal ya udah kita jual aja gitu. Berarti tolong ukurnya itu ya, sepanjang masih bisa menghasilkan susunya. Susu ya udah kita kasih susunya, dia udah nggak maksimal kita lepas. Seperti itu. Itu aja. Berarti tadi kiat-kiatnya ya jangan mudah menyerah. Gitu aja. Gitu. Nah ini dari produksi kan tadi sehari bisa sekitar berapa liter tadi? 20? Ya sekarang sih di sekitar di 20 liter. 20 liter. Nah itu dari 20 liter ini Masnya jual sendiri apa udah ada yang nampung atau seperti apa sini? Atau kerjasama dengan jual sendiri tapi banyak dibantu sama reseller lah. Jadi kita punya tim, ada beberapa reseller yang bantu jualin. Oh, berarti reseller datang ke sini? Ada yang datang sini, ada yang kita antar juga supply gitu. Oh, gitu. Murni berarti ya? Yang murni ada, yang rasa-rasa ada, tapi kebanyakan kalau kita sih yang murni. Oh, berarti dari Masnya jual yang murni nanti? Ntar ya kalau misalkan ada yang pengen rasa coklat, rasa strawberry, bisa. Itu bisa. Tapi kalau yang ready ya kita yang murni ya gitu. Nah, itu dulu semuanya. Intinya di sini juga nyiapin murni sama yang rasa. Rasa juga ada. Yang biasanya kan kalau anak-anak suka yang strawberry, yang coklat, nah itu kita siapin. Gaza Dairy Farm. Gaza Dairy Farm, alamannya di Desa Silado, Mipiran ya. Kikiran Silado seluruh semuanya. Jadi seluruh semua yang mau membutuhkan susu kambing terutama ya bisa nanti datang ke sini di Desa Silado dengan Dairy Farm. Ya, Gaza Dairy Farm. Gaza Dairy Farm dengan Mas Adi. Seluruhnya bisa datang langsung ke sini.
bisa belajar di sini ya Mas? Bisa, monggo kesini belajar bareng, kita Belajar bareng, karena kita juga masih belajar lah. Nggak itu ilmu ya Mas? Ya, ilmu mah santai aja. Ya itu ilmu santai aja dulu. Sharing ilmu lah. Bisa sharing-sharing ke sini yang punya apa ya, ternakan perah, pengen belajar ternak, atau yang udah punya pengen sharing berbagi ilmu juga Siap. terbuka banget. dari Gaza Dairy Farm terbuka untuk kita apa ya, berbagi ilmu, belajar bareng seluruh semuanya. Jadi ini untuk kapasitas 20 liter per hari itu masih kurang apa? Saya kurang. Kebetulan saya kurang. Ada kadang-kadang ya harusnya sih sekitar 30 sampai 40 liter per hari. Karena itu kan kita punya mitra, kita punya beberapa mitra, jadi misalkan kita lagi stoknya lagi habis, kita ambil dari mitra. Oh gitu. Itu mitra sistemnya gimana Mas kalau mitra? Mitra Mas dari Gaza Dairy Farm-nya yang nyediain kambingnya apa sistemnya? Kita kerja bareng. Mereka bebas mau ngambil dari mana, mereka bebas mau pakan apa, yang penting kalau itu kita mitrain di penjualan susunya. Oh, penjualan susunya. Jadi mereka punya kambing sendiri. Ya, mereka sendiri, hasilnya mungkin mereka nggak bisa jualan, ya udah kita tampung. Oh, mungkin kadang-kadang malah kita yang kekurangan kelebihan. Kita yang ini saling bantu. Oh, gitu. Jadi rumah punya peternakan kambing ya, terutama kambing perah ini yang Damilusnya bisa berkolaborasi dengan Gaza Dairy Farm, bisa istilahnya bisa bermitra. Maju bersama lah intinya gitu sih. Slogannya maju bersama kayak gitu, seperti itu sebenarnya. Maju bersama, saling bantu lah. Nah, begitu sedulur wiriyatira semuanya ya. Jalan-jalan kita hari ini dengan Gaza Dairy Farm mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat seluruh semuanya, dan mudah-mudahan juga dari Gaza Dairy Farm ini semakin maju, semakin berkembang, bisa menyumbangkan susunya buat anak-anak atau generasi muda kita, karena susu kambing itu luar biasa. Biar anak-anak Indonesia ini makan susu kambing nggak kekurangan, minum susu kambing nggak kekurangan, jadi bisa menjadi anak yang cerdas, yang pasti bermanfaat buat bangsa dan negara. Nah sedulur, itu dia jalan-jalan Wiryatirta Production hari ini. Terus support channel YouTube Wiryatirta Production dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya sedulur. Matur suwun. Seperti itu seluruh data semuanya. Dari Gaza Farm Desa Silado, Wiryatirta, Bismillah, Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah. Terima kasih Mas Adi, thank you. Terima kasih Mas. Kapan-kapan sharing-sharing lagi. Siap, monggo. Wiryatirta, Bismillah, Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah.